akhirnya menghasilkan ada yang solar, bensin ya, terus apalagi minyak tanah. Itu kan dalam satu pembakaran. Gimana bisa membedakan ya Pak? Karena itu mungkin dari itu Pak, dari suhu mungkin ya. Oh jadi si pipa itu ada yang paling bawah, ya, tengah, gitu. atas, nah itu yang membedakan. Menjadi minyak tanah, menjadi solar atau bensin. Ada perbedaan nggak Pak dari sisi kualitas si minyaknya dengan yang kalau kita beli ke pembensin ya? Mungkin beda Pak. Karena ini kita warnanya belum sempurna Pak. Oke, berarti harus ada pengolahan lagi. Iya, ini jenisnya premium. Oh. Warnanya juga premium. Korek. Oke. Korek aja tuh. Tak iya korek. Iya, kok iya pakai naga bos. Ustaz naga bos. Paling demo kan Pak? Ingin melihat dari dekat bersama dengan ini para aktivis-aktivis semua ya, saking aktifnya jadi iya nggak jadi asakil ya. Tentu ini seharusnya bisa menjadi inspirasi ya Kang ya, karena dari pengolahan sampah ini bisa menghasilkan untuk BBM ya, untuk bahan bakar yang saat ini sudah melonjak ya. Tiasa melihat aktivitas di sini Pak. Ya. Bagaimana Pak mengerahkan seluruh elemen masyarakat untuk bisa membuat ini, dan kendala-kendalanya seperti apa? Ya, masalah persampahan di Desa Bojong Sari Pak gitu. Karena sampah tidak hanya bisa diselesaikan dengan kata-kata saja, dengan mulut, ini yang bergerak. Makanya saya ajak semua masyarakat, semua aktivis yang bersama-sama sambil menjaga tadi program Citarum Harum, supaya tadi Citarumnya bersih sampai di desa pun bisa terpecahkan gitu. Ini inisiatif desa dengan aktivis dan juga tadi dengan ini penciptanya untuk memberikan bagaimana nih sampah ini supaya jadi berkah gitu. Jadi kita tidak harus bisa mencarikan solusi gitu. Solusi gitu. Yang alhamdulillah TPS 3R-nya pun pemilahan tetap dilaksanakan itu. Pembakarannya pun dilaksanakan. Yang akhirnya nanti yang dibuang misalkan ke pusat hanya
Debunya aja residunya. Residunya aja gitu seperti itu. Sampah jenis apa yang diolah untuk menjadi BBM? Itu jenis plastik PE dan PP gitu Pak. Gitu. Oh ya. Gitu. Nah ini pun di dalam Plastik ini kan untuk makanan itu kan? Kalau yang PE ya? Iya. Ya. Ya. Kalau yang PP itu yang biasa apa? Ya plastik kayak laundry atau apa kan ya? Jadi hanya 2 jenis itu. 2 jenis itu Pak. Plastik. Iya. Oh, kalau di luar itu walaupun berbahan plastik tidak terlalu ini ya, maksimal. Masih bisa? Masih bisa. Masih Cuma dikit, ini Pak. kan belum selesai Pak. Jadi ada penyulingan juga dan juga ada nanti untuk dibuatkan bubur plastik yang bisa dibuatkan popping block plastik gitu. Cuman ya belum dengan seadanya Pak gitu. Tidak menggunakan anggaran lah gitu. Inisiatif aja gitu. Sejak mulai kapan Pak ini? Ini awal dari dua bulan ke belakang Pak kita menginisiasi ini. Ini baru 2 minggu lah. 2 minggu. Awalnya ini sampah ini di TPS itu numpuk Pak. Sampai keluar. Ya, sampai keluar. Nah, sekarang alhamdulillah setelah ini bisa terkendali lagi. Kades untuk pada akhirnya menghasilkan ada yang solar, bensin ya, terus apa lagi minyak tanah. Itu kan dalam satu pembakaran. Gimana bisa membedakannya Pak? Karena itu mungkin dari itu Pak, dari suhu mungkin ya. Oh jadi si pipa itu ada yang paling bawah, tengah, itu. Atas, nah itu yang membedakan. Menjadi minyak tanah, menjadi solar atau bensin. Gitu. Gitu. Nah, tinggal kajian nanti oktannya seperti apa kan itu panjang gitu pasti. Ya, betul. Ya akademisi yang terkait malah gitu. Ya. Oke. Kita bertiga, saya dan Pak Asep ya, Pak Kades Bojongsari, dan juga dengan pencetus dari bisa dibilang energi terbarukan ini ya, untuk BBM dari pengolahan sampah ya. Sekarang Pak Sahrum atau Heru panggilannya. Oh, Sahrum Gunawan. Sahrum. Ya. Bapak dari Bogor, saya dari Sukabumi Pak. Oh, lahir dan besar di sana, hirup di Bandung. Di Bandung Pak. Sami abi oke. Ya mudah-mudahan we jantan manfaatnya Pak nya untuk warga Kabupaten Bandung khususnya. Nah, dengan tadi cerita Bapak mengenai sampah menjadi BBM ini, bagaimana Pak awalnya? Bapak terinspirasi dari mana, atau memang pernah mendapatkan teknik itu sebelumnya atau bagaimana? Karena awal dari bikin pembakaran itu saya udah berkecimpung di sini udah dari 2015 Pak. Dari pembakaran, dan tapi saya bikin portable itu dari besi awalnya. Nah, dengan itu kami ingin bantu Bapak dengan biaya yang minimal banget dan modifikasi yang baru. Akhirnya terciptalah untuk penghasil ini gitu. Melalui apa? Eksperimen dulu sebelumnya atau pertama mungkin kita buka-buka YouTube. Oh, gitu. Bapak mendapat ilmunya dari situ ya. Ya memang YouTube itu adalah jendela dunia ya. Kita bisa mempelajari hal-hal yang positif ya dari situ. Nah, kalau implementasinya terus kemudian oleh Pak Kades ditangkap dan bisa diolah begitu ya. Ini bagaimana dengan anggarannya Pak Kades? Alhamdulillah Pak, ini anggaran tadi sisian dari, kalau di desa kan ada pembuatan AJB, warka, saya sisihkan ya tadi untuk kegiatan untuk membiayai seperti riset-riset seperti ini. Oke. Jadi ini tidak menggunakan anggaran desa. Waktu itu pun ada yang menawarkan ini pembakaran untuk sampah sekian ratusan juta. Itu dari mana Pak? Ya. Karena memang banyak ya pihak-pihak yang menawarkan teknologi Cuman itu. ketika saya komunikasi bagaimana potensi yang ada di desa dan juga ilmu yang tadi otodidak kita dapat dari YouTube, dari itu ya tinggal diimplementasikan di lapangan. Jadi langsung
dipraktekkan itu ya. Seperti itu. Oke. Ini wilayah pertama untuk Pak Sahrum dengan cara seperti ini atau sebelumnya juga pernah Pak di Sebelumnya wilayah kita lain? bikin Pak, cuma insenerator aja, pembakarannya aja, seperti di Pasar Maluyung, terus di Garut, Cikajang, rencana di Tasik. Cuma yang untuk menghasilkan solar minyak cuma di sini. Gitu. Oh, oke. Kalau dari yang teknik-teknik yang Bapak pernah pelajari ya, ini cukup aman Pak dari dampak pengolahannya terhadap lingkungan. Kan kalau kita membakar itu kan pasti menimbulkan asap ya. Ya. Makanya di sini kita sistemnya itu adalah vakum knalpot Pak. Jadi nggak ada dorongan blower, nggak ada campuran untuk solar, untuk apa, untuk pembakarannya. Jadi di sini kita lihat aja asapnya di knalpot sangat sedikit sekali. Karena prosesnya yang benar gitu kan. Iya. Dengan filter atau memang dari si pengolahannya itu yang? Tanpa ada filter, tanpa ada apa. Cuma di belakang itu ada sistem pengendapan abu Pak. Jadi abu silalatu tidak naik ke atas, dia parkir dan turun ke bawah. Gitu. Oke, karena itu yang membahayakan ya. Dan sistem udara yang masuk pun itu sangatlah pas gitu. Kalau terlalu banyak udara itu akan terjadi asap. Sedikit udara pun akan terjadi asap. Oke. Nah, Pak Kades, ini kan satu teknologi yang baik ya sebetulnya untuk disosialisasikan, diedukasi kepada masyarakat. Sejauh ini upaya-upaya dari Pak Kades untuk itu bagaimana? Ya, pertama tadi Pak, tetap kita mengedukasi masyarakat supaya tadi sampah dipilah. Jadi ketika masuk ke TPS itu tidak jadi pekerjaan yang baru lah di sini. Tinggal memilah dengan cepat gitu. Nah, yang akhirnya tadi dengan adanya TPS 3R, dan di sini kan ada 4 dusun Pak ya, 4 dusun di Desa Bojongkol itu. Saya mengharapkan nanti setelah di periode saya itu bisa terbangun 2 TPS atau 4 TPS untuk per dusun jadinya nantinya Pak. Jadi bisa dipecahkan di dusun-dusun masing-masing gitu dengan adanya TPS model seperti ini Pak. Oke. Ini inseneratornya berapa unit Pak? 1 unit. 1 unit ya. Masih kurang ya sebetulnya ya untuk pengolahan untuk atau pengolahan, cukup? kalau ini bisa 1 lagi lebih bagus. Oh, sekarang jadi kita kalau 1 lagi mungkin semua ada tambahan dari wilayah lain juga bisa. ini hanya fokus untuk si penghasil BBM atau campur, Pak? Ini yang paling utamanya untuk membasmi sampah sebenarnya, Pak. Jadi sampah yang meledak kita basmi dengan pembakaran ini. Oke. Ini dalam 1 jam kita akan menghabiskan 2 kubik, Pak. 1 jam 2 kubik sampai 3 kubik sampah. Gitu. Berarti tidak seluruhnya proses pembakaran ini untuk menghasilkan ini ya? Bagaimana prosesnya? Apakah memang ditentukan waktunya sehingga bisa menghasilkan ini atau bagaimana? Kalau ini kan di atasnya dimanfaatkan tungku panasnya. Jadi panasnya itu dimanfaatkan untuk menghasilkan BBM. Jadi kalau di YouTube biasanya di sini ada kompor untuk menghasilkan BBM, di bawahnya pakai kompor kan? Ini enggak, kita manfaatkan pembakaran. Oh, jadi prosesnya sekaligus gitu ya? Langsung menghasilkan ini juga. Berapa banyak, Pak, dari sekali 1 hari misalnya pembakaran sampah yang ada, dan berapa banyak kapasitas yang dihasilkan? Tergantung kita banyaknya plastik yang dimasukkan ke alat itu. Oh, jadi walaupun pembakarannya nyampur tetap bisa menghasilkan ini? Bisa. Oh. Gitu. Jadi plastiknya gimana kita masukin ke alat yang di atas. Seandainya kalau kita masukin 10, insya Allah mungkin 8 liter kita bisa dapat. 10 kilo, 8 kilo kita dapat. Oke. Ya, jadi memang sebetulnya masih sangat terbatas dari sisi jumlahnya, karena memang dari sekian beratnya sampah itu hanya menghasilkan sedikit ya. Nah, coba nih misalnya satu begini nih, ini dari berapa berat sampah? Ini kalau ini kan 1 liter, Pak, atau mungkin 1 kilo. Ya, jadi 1 kilo sebenarnya. Dari, kalau ini 8 kilo, jadi 10 kilo. Berarti kalau ini 1 kilo, 1 kilo lebih jadi plastiknya. Oh, lumayan banyak ya? Lumayan banyak, Pak. Oh, iya. Ada perbedaan nggak, Pak, dari sisi
kualitas si minyaknya dengan yang kalau kita beli ke ini ya, Premium ke yang di pembensin ya. bensin. Mungkin beda Pak. Karena ini kita warnanya belum sempurna Pak. Oke, berarti Kita harus ada warnanya- pengolahan lagi. Ya, ini jenisnya premium. Oh. Warnanya juga premium, bukan petalit. Yang atas solarnya. Ini mesti ada campuran solar ini. Ini mesti ada. Nah, campuran untuk solar. bisa dipakai harus dengan proses dulu. Ada proses dulu Pak. Eh, Bagaimana prosesnya, rumit? Lumayan agak lama Pak, biasanya 10 hari. Oh, oke. Iya ya, sebenarnya kalau misalnya ya berapa jumlah TPS di Kabupaten Bandung dengan pengolahan sampah dan bisa menghasilkan ini, ya lumayan bisa ini apa ya? Siap Pak. Bisa menghemat BBM sebetulnya ya. Betul. Oke Pak Kades, apa yang ingin dilakukan berikutnya nih dari Pertama kan ini Bapak? dari mesin ini kan tetap dimodifikasi terkait tadi Pak, ada penanaman serai wangi di sekitar bantaran Sungai Citarum. Nah, saya inisiatifkan juga dengan Pak Heru supaya energi panasnya itu tidak terbuang percuma, bisa tidak digabungkan juga dengan penyulingan. Ya udah pacar, cuman tadi tinggal itu ya melanjutkan. Setelah itu si energi panasnya pun ya disalurkan lagi untuk jadi pemanas kandang ayam atau DOC. Nah, di sana rencana Pak gitu. Oh. Gitu. Jadi benar-benar semuanya si energi panas bermanfaat itu ya. Dimanfaatkan lah gitu. Dengan potensi yang ada di sini gitu Pak, yang ada di desa. Oke. Iya ya. Apa himbauan dari Pak Kades nih untuk masyarakat ya, khususnya di wilayah Bapak di Desa Bojongsari? Ya. Himbauan untuk masyarakat mungkin tadi bantu kami untuk mensukseskan program yang berkaitan dengan lingkungan terkait tadi sampah, minta bantuannya kita kerjasama, sampah dipilah di rumah supaya kita tidak memberikan masalah juga ke TPS biar cepat dalam pengerjaannya. Dan tadi inisiatif-inisiatif yang perlu dimunculkan dari warga atau dari Karang Taruna, ya saya tampung. Silakan kita bersama-sama bangun desa ini, bangun kabupaten ini supaya tadi bisa memberikan hasil yang maksimal. Ada solusi-solusi untuk menjadikan potensi bagi modal pembangunan di desa. Betul. Ini, seperti itu. Bisa jadi tambahan ya untuk seperti itu. nantinya berguna ya bagi masyarakat desa khususnya di Bojongsari ini. Kalau berdasarkan pengalaman Pak Kades ya, masyarakat ini kan memang ya susah-susah gampang juga ya Pak Kades ya, untuk dibiasakan kulturnya itu sesuai dengan harapan Pak Kades lah gitu ya. Pendekatannya, pola pendekatannya bagaimana nih Pak Kades? Pola pendekatannya gini Pak, untuk ibu-ibu saya serahkan juga dengan istri sebagai tim penggerak PKK supaya lebih diawali di rumah gitu. Lebih ke komunitas ibu-ibu ya. Kalau Pak Kades lebih ke pendekatan ke sekolah-sekolah gitu, dari PAUD, TK, SD, biar mereka dari awal itu sudah terbiasa dan menjadi merasa bersalah bila mereka tidak buang sampah pada tempatnya gitu. Bekerja sama juga dengan kepala sekolah untuk tadi membiasakan supaya itu jadi tradisi bagi generasi penerus gitu. Penerus di Bojongsari minimalnya ya, untuk tadi peka terhadap lingkungannya. Iya. Ya ini juga kan salah satu tanggung jawab Pak Kades juga ya, sebagai wilayah yang berada di bantaran Citarum untuk menjaga kelestarian Citarum ini ya, program dari pemerintah pusat ya. Dan kemarin juga menginisiatif terkait ini Pak normalisasi Sungai Cikayapu Pak, bersama warga juga gitu. Bersama juga saya apa Pak bentuknya seperti kerja bakti atau swadaya untuk menormalisasi Sungai Cikayapu, yang nantinya itu ada bantaran Sungai Cikayapu itu lebarnya 14 meter, awalnya itu kan 2 meter 3 meter Pak, setelah diswadayakan
akhirnya 800 meter panjang 800 meter itu sudah normal, Pak. Nah, tinggal bantaran-bantaran kiri kanannya rencana akan saya tanami dengan kelapa genjah entok yang nantinya 2 tahun ke depan Desa Bojongsari memiliki komoditas kelapa yang menjadi bahan untuk menjawab di kemudian hari mungkin ada masalah kayak kemarin minyak kelapa yang dan tanaman tersebut ya. Juga sangat baik ya untuk menjaga ya, lingkungan ya. Seperti itu, Pak. Dan bisa memunculkan tadi produk-produk yang bisa dihasilkan di Bojongsari ya. Seperti briket, terus produk-produk yang lainnya ya yang dikaitkan juga dengan kebutuhan-kebutuhan di luar bisa disinkronkan gitu. Oke. Oke, Pak Kades, hatur nuhun obrolannya terkait dengan pembakaran sampah yang menghasilkan BBM ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa lebih seriuskan lagi nih, difokuskan lagi. Nanti mungkin kita ya undang akademisi dan pihak-pihak lainnya ya yang concern terhadap energi ini ya, pola pembakaran sampah seperti ini yang tujuannya ya bernilai ekonomis dan juga menjaga kelestarian lingkungan ya. Turun nuhun Pak Kades. Siap. Ya. Dan nitip ini Pak, kemarin juga saya menginisiasi untuk ya bertemu dengan Bapak Bupati, Bapak gitu ya. Ya tadi untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang diinisiatif dari yang diinisiasi oleh desa ya desa Bojongsari dan juga mungkin nanti bisa diadopsi ya oleh desa-desa yang lain. Insya Allah, Kin. Insya Allah Pak Bupati juga nonton nanti ya. Pak Bupati. Oke, atur nuhun, sadayana ya, sehat dan sukses untuk kita semuanya. Jaga terus lingkungan kita, ya. Jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya dan pilih sampah untuk memudahkan nanti dalam pengolahannya di TPS ya. Laras banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.